Selamat pagi sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kasih Kristus sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat dalam Mazmur pasal 39. Doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan. Untuk Yedutun. Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku. Menyala seperti api, ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersuka cita, sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, Robi adalah seorang pemuda berusia 32 tahun yang hidup dengan ritme cepat, kerja dari pagi hingga larut, mengejar karir, menyusun target demi target. Ia merasa puas melihat angka-angka di rekeningnya terus bertambah. Liburan ke luar negeri, mobil baru, apartemen mewah, semua tampak seperti hasil dari kerja keras yang pantas dibanggakan. Namun, semuanya berubah saat ayahnya jatuh sakit. Sang ayah yang dulu gagah, kini terbaring lemah di rumah sakit, tubuhnya tinggal tulang dibalut kulit. Robi, yang selama ini terlalu sibuk untuk menelepon atau sekadar makan malam bersama, mendadak merasa asing dengan wajah ayahnya sendiri. Suatu malam, Robi duduk di samping ranjang ayahnya. Dalam suara yang pelan, sang ayah berkata, "Nak, semua yang kamu kejar itu baik. Tapi hidup ini cepat berlalu. Jangan sampai ketika kamu sadar, kamu sudah kehilangan semua yang benar-benar berarti." Kalimat itu menghantam Robi lebih keras daripada pukulan apapun. Di saat itulah, ia mulai merenungkan hidupnya. Ia membaca kembali Mazmur 39, Mazmur yang pernah diajarkan ibunya saat ia masih kecil. Ayat-ayat itu terasa lebih hidup dari sebelumnya, bahwa umur manusia seperti bayangan, bahwa hidup ini singkat, dan semua kesibukan kita bisa jadi hanya mengejar angin. Beberapa minggu kemudian, ayahnya meninggal.
Robi tidak kembali menjadi pria yang sama. Ia tetap bekerja keras, tapi kini ia tahu batasnya. Ia mulai memprioritaskan keluarga, lebih banyak tersenyum, dan belajar menikmati momen kecil. Ia sadar, hidup bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menghidupi hari-hari yang ada. Mazmur 39 mengingatkan kita bahwa hidup ini fana. Umur kita di dunia seperti embun pagi yang cepat berlalu. Kita sering terlalu sibuk membuktikan diri, mengejar pencapaian, hingga lupa bahwa waktu kita terbatas. Kita menunda waktu untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk hadir bagi orang yang kita sayangi, karena kita berpikir masih punya banyak waktu. Padahal, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang kita miliki. Renungan pagi ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menata ulang prioritas hidup. Jangan tunggu kehilangan dulu baru sadar arti kehadiran. Jangan tunggu waktu habis baru sadar betapa berharganya hari ini. Hidup itu bukan tentang panjangnya, tapi tentang apa yang kita isi di dalamnya. Seperti kata Daud dalam Mazmur 39, marilah kita sadar akan kefanaan kita, dan hidup lebih bijaksana, lebih penuh kasih, dan lebih berarti. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena kami masih Kau beri kehidupan, nafas, dan kesempatan untuk menjalani satu hari lagi. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa hidup di dunia ini begitu singkat dan cepat berlalu. Ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan, dan menata hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami sadar betapa sering kami terlalu sibuk mengejar banyak hal, hingga melupakan hal-hal yang paling penting, seperti kasih, kehadiran, dan waktu bersama orang-orang yang kami sayangi. Hari ini, kami ingin belajar hidup lebih berarti, bukan hanya sibuk, tapi sungguh-sungguh hidup dalam penyertaan-Mu. Pagi ini, kami mohon pimpinan-Mu, Tuhan. Tuntun setiap langkah kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari keputusan yang salah, dari sikap yang menyakiti orang lain, dan dari semua hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Sertai kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam setiap pertemuan yang kami jalani hari ini. Kami juga berdoa untuk semua permohonan doa yang disampaikan lewat komentar, entah itu dengan kata-kata ataupun hanya lewat tangisan hati. Engkau tahu setiap permintaan yang belum terucap. Kiranya Engkau menjawab satu persatu sesuai kasih dan waktu-Mu yang sempurna. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit pagi ini. Baik yang ada di rumah sakit, maupun yang mungkin merasa tak punya siapa-siapa. Jamahlah mereka, Tuhan. Pulihkan tubuh dan hati mereka, beri kekuatan dan harapan baru. Bagi yang sedang dalam masalah keuangan, Tuhan cukupkan. Kirimkan jalan keluar yang ajaib, buka pintu rejeki yang tak disangka-sangka. Kami juga mohon bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Beri ketekunan, pengharapan, dan tuntun mereka ke tempat yang Engkau sediakan. Kiranya hari ini ada kabar baik yang mereka terima. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Jaga kami dalam kasih yang saling menguatkan, jauhkan dari pertengkaran dan keretakan, dan bentuk kami menjadi keluarga yang memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan mereka semangat baru, sukacita dalam melayani, dan perlindungan dari segala arah. Tuhan, kami juga berseru untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat dalam mengambil keputusan, dan keberanian untuk bertindak adil dan benar. Kiranya Indonesia terus Engkau pelihara dengan damai dan keadilan. Terima kasih, Tuhan, karena hari ini kami tahu Engkau berjalan bersama kami. Ajari kami menghargai waktu, menyayangi orang-orang yang kami temui, dan menjalani hidup ini dengan hati yang bijak.
Dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.